Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Salam jumpa kembali di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Kita berharap semua di dalam anugerah dan pertolongan kasih Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan, apakah kita sudah mempersiapkan diri dengan baik? Kita akan belajar dari peristiwa atau kesaksian seorang ibu yang mempersiapkan dirinya dengan menambahkan nilai-nilai kehidupan supaya bukan untuk masuk surga. Dia yakin karena dia sudah percaya, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang menjadi kebaikan dan patut kita teladani sikap hidupnya. Bacaan firman dari Filipi pasal 4 ayat 19 dan 20. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, di tengah kehidupan kami yang serba susah, terkadang memberitakan kabar baik bukan menjadi tujuan utama hidup kami. Kami lebih suka menyenangkan diri dengan mencari uang, mencari kekayaan, memuaskan hawa nafsu kami, dan melupakan tugas kami memberitakan kabar baik pada semua orang. Biarlah hari ini kami belajar bagaimana Tuhan mencukupkan kami, supaya kami juga boleh memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar. Berfirmanlah ya Tuhan, kuasai kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Rasul Paulus mau menjelaskan kepada jemaat di Filipi bahwa dia sekalipun ada di dalam penjara, tetapi hidupnya tidak kekurangan. Tetapi kalau dia tidak di dalam penjara, dia bisa kerja dan bisa berbagi kepada sesama. Nah, peristiwa ini mau mengingatkan kepada jemaat di Filipi, memang bekerja itu penting. Apalagi kalau orang Kristen saat itu cari uang susah. Ya mungkin seperti kita sekarang ini ya, susah cari uang. Namun janganlah kita dikuasai kekuasaan khawatir yang sangat besar sehingga tidak punya waktu untuk meneladan sikap Tuhan Yesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Pekerjaan-pekerjaan kita itu sesungguhnya harus disertai dengan misi memberitakan kabar baik. Bagaimana caranya? Kalau kita saja tetap bekerja untuk cari uang, maka firman Tuhan mengatakan Allahmu akan memenuhi segala kebutuhanmu dan muliakanlah Allah. Ya, jadi artinya kalau kita bekerja, maka kita juga harus tetap dengan memuliakan Allah. Nah, ada satu peristiwa menarik, saya jumpa dengan seorang ibu. Ibu ini tidak bisa jalan. Dia duduk di kursi roda karena sakit dan sudah ya ada umur lah, sudah usia lanjut gitu ya. Dia sering kali pergi ke pasar-pasar kecil di sekitar rumahnya. Jadi dia nggak pergi ke pasar besar, tapi dia belajar untuk mengenali tetangga di sekitar tempat dia tinggal sambil didorong oleh perawat dan dia katakan sekalian jemur. Dia kadang lama berhenti di satu tukang sayur kampung gitu ya. Ya sambil ngobrol sama yang beli, tetapi rupanya dia perhatian atau memperhatikan para pembeli. Ya, diam-diam dia memperhatikan. Ketika suasana sudah lebih sepi, lalu dia tanya pada penjual sayur, tadi ada beberapa ibu itu ya, kok kasihan mento, beli sayur asem cuma 1 bungkus, lalu ditambah tempe 5. Ada lagi beli sayur sop 1 bungkus, ya ditambah tahu sekantong, selesai. Memang mereka makannya cuma itu. Sayur sop yang 1000-an sekantong itu dapat apa? Lalu mbaknya sayur itu mengatakan, iya Bu, memang itu
mereka tidak mampu. Jadi kadang-kadang saya suka kasih cakar sedikit, atau ya ada daging sapi sedikit, tetelan-tetelan itu saya suka bagi gitu. Oh gitu. Udah saja, ibu itu hanya diam dan saya pun mendengar. Beberapa hari saya belanja lagi, lalu ketemu lagi dan kita ngobrol sejenak. Ibu itu kemudian berkata, ini aku titip uang ya, nanti kalau ibu-ibu yang memang nggak mampu itu tambahi. Tapi jangan bilang dari aku. Ya, jangan bilang. Pokoknya ya ditambah saja. Ya. Lalu saya tanya, kenapa toh ibu kok ibu berbuat seperti itu? Dia mengatakan, saya ini ingin berbagi kasih. Saya ingin memuliakan Tuhan dengan usia saya yang sudah tua dan kaki saya yang tidak bisa jalan. Apa yang bisa saya bagi? Saya mengurangi jajan saya, uang saku saya ini kan dari anak-anak. Tapi kalau saya menambah sedikit-sedikit untuk mereka, tentu mereka punya gizi yang baik, terutama untuk anak-anaknya ya. Mereka harus punya gizi. Jangan cuma makan seperti itu, kasihan. Nah, saya katakan, ibu kan sudah percaya Yesus, kok masih mau berbuat baik? Dia ketawa dan bilang, ini Bu Pendeta mancing-mancing saya ya. Enggak, saya sih bukan apa-apa. Saya cuma ingin memberikan nilai tambah. Saya kaget, nilai tambah untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Maksudnya saya tanya, iya, kalau saya berbagi seperti ini, pasti satu saat akan bocor. Ya, siapa yang memberi? Tukang sayur ini juga pasti lama-lama akan ngomong ya. Lalu disitulah saya ingin orang-orang yang belum mengenal Kristus memberikan nilai tambah. Misalnya mereka sekarang berpandangan jelek ya. Tapi kalau mereka dilayani kasih Kristus dengan kita berbuat baik, mungkin dia akan berubah pikirannya. Ya, saya berharap dan saya berdoa ada banyak orang yang berubah pikirannya tentang Yesus. Dan mereka boleh menambahkan nilai yang bagus untuk Yesus. Sehingga perdamaian, persaudaraan itu bisa lebih terasa. Saya kagum sekali dengan iman orang ini. Ya, usianya tidak muda lagi, tetapi pendirian imannya itu mengagumkan. Lalu saya tanya, kalau kamu punya pikiran seperti itu? Nah, jawaban inilah yang menarik. Dia katakan, inilah bentuk penyesalan saya, Bu. Kok menyesal? Ya, ketika saya muda, saya terlalu banyak menghabiskan waktu untuk cari uang bagi keluarga. Saya sadar sekarang itu salah. Dan karena itu saya katakan pada anak-anak saya, kalau mau ikut Tuhan, jangan nunggu tua kayak mama sudah nggak bisa jalan ini. Anak-anak saya pun akhirnya mengubah pola pikir mereka, lalu mereka pun mulai sekarang ini sudah mulai berbagi, walaupun kami ini bukan orang berkelebihan. Bukan. Kadang-kadang untuk beli obat mahal aja kami bergumul dalam doa. Ya, saya butuh vitamin, anak-anak juga bingung. Tapi ya pada akhirnya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan. Oleh karena itu saya juga tidak takut. Saya bilang sama anak, jangan kayak mama telat. Tapi mama ingin menebus kesalahan dengan cara memberitakan kasih Tuhan supaya ada banyak orang punya nilai tambah baik kepada Yesus. Dengan demikian, ketika kita berbuat baik, orang berpandangan Yesus juga lebih baik, diharapkan perdamaian terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah yang dikatakan nilai tambah. Lalu, bagaimana dengan kehidupanmu dan anak-anak? Anakku 2, 1 di Jakarta, 1 sama saya di sini. Yang di sini ini kasihan, ya kerjaannya biasa saja. Tapi yang di Jakarta kadang-kadang bisa kasih uang lebih, saya bisa beli vitamin-vitamin. Cuma, saya juga heran, segala keperluan anak-anak termasuk saya dengan pengobatan ini Tuhan cukupkan. Jadi kalau saya melakukan kebaikan itu sebagai ucapan syukur bahwa saya yang terlambat melayani sekarang bisa melayani, tapi juga Tuhan tidak membiarkan saya dalam kekurangan. Ya, meskipun saya juga sudah tidak bisa lagi berfoya-foya mau kemana, mau ke mall didorong-dorong ya lihat apa, mau ke rumah makan makanan enak juga nggak bisa, ya sudah. Apa yang bisa saya lakukan adalah memberi nilai tambah supaya banyak orang semakin positif tentang Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Ibu ini mengajarkan bahwa segala kebutuhan kita itu akan dicukupkan ya, bukan diberi kelebihan berlimpah, tidak, dicukupkan. Maka muliakanlah Allah melalui kecukupan itu hari lepas hari.
Ekonomi kita memang lagi susah. Tapi percaya Tuhan mencukupkan dengan perhitungan Tuhan sendiri. Dan disitulah kita bisa belajar memuliakan Allah. Tidak akan kita menjadi terlunta-lunta atau kekurangan. Sebab ketika kita mencukupkan, Tuhan akan dimuliakan. Yang kedua, di tengah kesibukan kita, mari kita juga tetap berprinsip seperti ibu tadi. Saya harus memberi nilai tambah kepada orang-orang di sekitar supaya mereka lebih baik pandangannya terhadap Yesus. Nah, kalau semakin banyak orang punya nilai tambah, berapa banyak orang akan hidup dalam perdamaian. Dan itu akan menjadikan Indonesia juga hidup dalam perdamaian yang sangat indah yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mari kita ikut membangun gereja, ikut membangun masyarakat dengan memberi nilai tambah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, seringkali kami disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan mencari nafkah. Tapi kami lupa bahwa di dalam kami bekerja, kami harus memuliakan Tuhan. Sekarang biarlah kami belajar untuk memberi nilai tambah kepada semua orang karena mereka kami layani di dalam cinta kasih Kristus. Engkau mencukupkan kami, Engkau juga membawa damai sejahtera bagi orang di sekitar kami. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih